Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidayah Nur Maulida dengan NPM 202221500486. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah akhlak dan etika. Saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kembali 3 pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3 pilar yang melandasi tegaknya peradaban yang madani, yaitu kepemimpinan, demokrasi melalui sistem musyawarah, dan penegakan hukum yang berkeadilan dalam perspektif Islam. Pilar pertama yang menjadi jangkar utama tatanan sosial adalah kepemimpinan. Dalam pandangan sekuler, kekuasaan seringkali dijadikan alat pemuas syahwat politik, namun dalam Islam, kepemimpinan adalah sebuah amanah yang sangat berat. Ia bukanlah kemuliaan yang patut diperebutkan dengan segala cara, melainkan beban tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawabannya secara detail, baik di hadapan manusia di dunia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Rasulullah SAW memberikan peringatan yang sangat tegas dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang kalian pimpin. Untuk memikul beban ini, seorang pemimpin wajib meneladani 4 sifat Rasulullah SAW. Yang pertama, sidik, artinya jujur, yaitu keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Yang kedua, amanah, artinya terpercaya, yang bermakna menjaga setiap hak rakyat tanpa berkhianat. Yang ketiga, tabligh, artinya transparan, yaitu menyampaikan kebenaran dan membuka ruang komunikasi publik tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dan keempat, fatonah, artinya cerdas, yaitu kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual untuk merumuskan solusi terbaik atas masalah bangsa. Ketika pilar kepemimpinan ini rapuh karena hilangnya moralitas dan sifat amanah, maka tunggulah saat kehancuran bagi sebuah bangsa. Pilar kedua yang tidak kalah penting adalah demokrasi, yang dalam terminologi Islam diwujudkan melalui mekanisme syura atau musyawarah. Islam menolak keras sistem pemerintahan yang otoriter dan tirani, di mana satu orang atau satu kelompok kecil memaksakan kehendaknya kepada mayoritas rakyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan prinsip musyawarah ini secara eksplisit dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 159. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ayat ini diturunkan bahkan kepada kekasih Allah Nabi Muhammad SAW yang memiliki kecerdasan luar biasa dan bimbingan wahyu. Jika seorang nabi yang maksum saja diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya, maka apalagi kita, manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan. Musyawarah dalam Islam mendidik kita untuk memiliki kedewasaan berpikir. Ini adalah instrumen untuk menghargai perbedaan pendapat, menekan egoisme, dan mencari titik temu terbaik demi kepentingan bersama. Esensi syura melampaui sekedar demokrasi liberal murni yang seringkali terjebak pada angka, transaksi politik, atau menang-menangan jumlah suara terbanyak.
Syuro dalam Islam melandasi dirinya pada nilai-nilai moral untuk mencari kebenaran. Bukan sekedar memenangkan pembenaran, melalui musyawarah setiap warga negara tanpa memandang latar belakang sosial memiliki hak untuk kedudukan yang setara, untuk menyuarakan aspirasi kemajuan negara. Selanjutnya pilar ketiga, yang menjadi benteng terakhir penjaga keadilan dan martabat sebuah bangsa adalah penegakan hukum. Dalam Islam, hukum tidak boleh tunduk kepada kepentingan politik, tidak boleh dibeli dengan harta, dan tidak boleh goyah karena tekanan sosial. Hukum harus ditegakkan secara absolut, independen, dan setara bagi semua orang tanpa pandang bulu. Ini adalah pesan abadi yang sangat tajam bagi kita semua. Sebuah bangsa sedang berjalan menuju jurang kehancurannya apabila sistem hukumnya tebang pilih tajam ke bawah kepada rakyat kecil yang lemah, tetapi tumpul ke atas pada kaum elit yang berkuasa, merupakan kunci utama mendatangkan ketentraman dan keberkahan dari langit dan bumi. Dalam khasanah keilmuan Islam, seluruh perangkat hukum ditujukan untuk mencapai apa yang disebut maqasid syariah, yaitu menjaga 5 hak fundamental setiap hubungan manusia. Pertama, ada hifzud din, menjaga kebebasan beragama. Kedua, hifzud nafs, menjaga keselamatan jiwa. Yang ketiga, hifzul aql, menjaga kemurnian akal. Yang keempat, hifzun nasl, menjaga kehormatan dan keturunan. Dan kelima ada hifzul mal, menjaga keamanan harta benda masyarakat. Apabila 5 hak dasar ini terlindungi oleh hukum, maka kedamaian yang hakiki akan tercipta. Mari kita tanamkan sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pernah meremehkan langkah kecil yang kita lakukan hari ini, karena tatanan bangsa yang besar dibangun dari kesolehan individu-individu di dalamnya. Semoga Allah senantiasa melindungi dan melimpahkan taufik kepada hambanya dan kepada para pemimpin kita. Baik, selanjutnya terima kasih atas penyampaian materinya. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon dimaklum. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.